Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan pembahasan kemarin tentang petugas yang berasal dari implementasi daripada Nur Muhammad dalam bentuk anasir-anasir yang bersifat benda. Dia adalah merupakan sumber kejadian dan juga merupakan sumber kehidupan. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini pasti memerlukan itu. Dia terproses, tercipta sebelum alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan demikian manusia pertama Adam alaihissalam meyakini itu, sehingga walaupun posisi dia setelah disempurnakan kejadiannya, dia disembah, taat dan sujud kepada makhluk lain, iblis, jin dan malaikat, tapi dia tetap mengklaim dirinya sebagai Allah, tetapi adalah Tuhan, ilah, yang merupakan titipan berupa 20 sifat atau 13 sifat yang ada pada diri manusia. Yang dengan adanya sifat-sifat Allah yang tertanam dalam diri manusia itulah patut disembah sujud oleh makhluk lain, tapi bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya kaji tambahan di sini adalah Muhammad yang merupakan penyaksi. Kalau kita hanya bersandar kepada Muhammad yang merupakan figur Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pembawa syariat Islam, maka kita akan diperhadapkan dengan masalah tentang waktu ataupun usia dari Rasulullah. Waktu yang dijalankan oleh Rasulullah Muhammad SAW menjadi seorang Nabi dan Rasul itu pada usia 40 tahun dan beliau meninggal pada usia 63 tahun. Tentu waktunya sangat pendek. Namun menjadi pertanyaan di sini adalah Muhammad menjadi penyaksi bagi makhluk manusia sejak dari manusia pertama Adam alaihissalam sampai kepada manusia terakhir sebelum hari kiamat. Apa dan siapa sebenarnya yang menjadi penyaksi sebagai perwakilan daripada Muhammad SAW? Kalau tadinya kita membahas tentang implementasi daripada Nur Muhammad dalam bentuk anasir-anasir, maka yang saya angkat di sini adalah sifat-sifat Muhammad yang telah dititipkan pada diri manusia sebagai penyaksi. Walaupun Rasulullah sudah tiada, tapi sepanjang hidup dan kehidupan manusia, mulai dari Adam sampai hari kiamat, itu tetap Muhammad menjadi penyaksi. Yaitu titipan sifat-sifat Muhammad dalam diri manusia dalam bentuk mim ha mim dal yang kedua. Mim pertama adalah kepala, ha adalah tangan, mim kedua adalah badan, dan dal adalah kaki. Jadi ketika
kita diperhadapkan dengan Tuhan kita. Di sana akan ditanya. Lalu pada saat itu dikunci mulut kita. Lalu berkatalah kepada tangan kita, kaki kita. Menjadi pertanyaan, kaki kita dan tangan kita itu siapa sebenarnya? Tentu jawabannya adalah sifat-sifat Muhammad yang dititipkan pada diri kita. Karena semuanya itu sudah ada pada diri kita, maka semua utusan Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad juga sudah meyakini dan tetap bersaksinya sama, yaitu pengakuan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Walaupun pada saat itu Muhammad belum menjadi Nabi dan Rasul, Muhammad belum ada, tapi karena dengan ilmu yang mereka dapatkan dari kitab induk yang tidak berhuruf, tidak berkata, dan tidak berkalimat tadi, mereka yakin sepenuhnya bahwa satu kali ketika akan lahir seorang Nabi dan Rasul terakhir, tepatnya di Jazirah Arab, dan bahasanya adalah bahasa Arab. Kenapa demikian? Karena ada rahasia di dalamnya. Nanti kita bahas pada topik berikut. Kemudian Muhammad yang ada pada diri manusia, Muhammad dengan anasir-anasirnya yang ada di bumi, yang ada di langit, dan semua yang ada di muka bumi ini. Maka siapapun yang mengalami kelebihan ilmu pasti meyakini. Seperti halnya orang-orang dahulu beriman, yaitu orang-orang yang lebih dahulu masuk surga, di mana mereka punya kelebihan ilmu yang bisa mendeteksi akan lahir seorang nabi utusan terakhir, dan mereka pula yakin bahwa akan satu kali ketika akan datang seorang utusan yang bernama Isa Al-Masih. Karena Isa dan Muhammad tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Tapi sayangnya sekarang ini ada yang percaya Muhammad dan menolak Isa Al-Masih, karena meyakini Isa Al-Masih adalah Tuhannya golongan orang sebelah. Dan golongan orang sebelah tidak mengakui Muhammad sebagai utusan Allah. Itulah salah besar bagi mereka. Sekian, nanti kita sambung pada tahap berikutnya atau topik-topik berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.